Dulu tahun 1744, Belanda menerbitkan surat kabar Bataviase Noveles yang jelas berbahasa Belanda untuk kalangan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Dan kala itu, pribumi nggak boleh akses media ini. Di tahun 1854, muncul surat kabar pertama berbahasa Indonesia, namanya Biang Lala di Batavia. Tapi surat kabar ini masih dikelola Belanda. Diikuti surat kabar Bromartandi di Surakarta tahun 1855 dengan bahasa Jawa. Kala itu keduanya jadi awal mula perkembangan media cetak yang dapat diakses masyarakat pribumi. Dan ini dia koran pertama yang dikelola sendiri oleh pribumi dan berbahasa Melayu. Medan Priai tahun 1907 terbit di Bandung. Koran ini berfungsi sebagai alat perjuangan untuk mengangkat hak rakyat dan mengkritik pemerintah kolonial, menginspirasi jurnalis dan pejuang kemerdekaan. Namun saat Jepang berkuasa, semua surat kabar dipaksa bergabung dalam satu organisasi bernama Sendenbu yang dikelola pemerintah Jepang dan membatasi kebebasan pers. Jadi ini tuh kayak organisasi propaganda gitu. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan 1945, jurnalisme bangkit lagi. Lewat RRI dan juga Koran Asia Raya, kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Tapi ya di era itu, kebebasan pers mulai dibatasi dengan penutupan beberapa surat kabar yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Di era Orde Baru, kebebasan pers semakin ditekan. Media massa sering dijadikan alat propaganda pemerintah, dan banyak jurnalis yang ditangkap atau dibredel karena kritik terhadap rezim. Setelah jatuhnya Orde Baru tahun 1998, era reformasi membawa perubahan bagi kebebasan pers di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers jadi titik balik dalam perkembangan jurnalisme. Banyak media baru bermunculan dan memperkuat peran jurnalisme sebagai pengawas kekuasaan di Indonesia. Dari zaman penjajahan sampai sekarang, jurnalis tetap jadi garda terdepan dalam penyampaian informasi dan menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat. Anyway, adalah orang Indonesia yang perannya gede banget di bidang jurnalistik, bernama Tirto Adi Suryo. Ia lahir pada 20 Juli 1880 di Blora, Jawa Tengah dengan nama asli Raden Mas Jokomono. Dulu, ia menempuh pendidikan di Sekolah Kedokteran Stovia di Batavia atau Jakarta. Tapi nggak selesai. Dia saat itu justru sadar soal kesehatan masyarakat dan ketidakadilan sosial. Pada tahun 1907, Tirto mendirikan Surat Kabar Medan Priai yang jadi surat kabar nasional pertama di Indonesia. Setelah sebelumnya pernah kerja jadi penulis berita dan editor. Medan Priai ini pakai bahasa Melayu dan mempekerjakan jurnalis serta pekerja pribumi. Kala itu, ia juga menerbitkan surat kabar lain, seperti Sunda Berita di tahun 1903 sampai 1905 dan Putri Hindia pada 1908. Tapi koran ini nggak segede Medan Priai. Tirto dikenal sebagai orang pertama yang pakai surat kabar buat propaganda dan membentuk opini publik. Dia sering nulis kritik sosial baik dalam cerita pendek maupun artikel politik. Tirto mendorong banyak tokoh pergerakan nasional untuk menulis dan menyebarkan ide-ide mereka dalam pergerakan kemerdekaan. Karena tulisan-tulisannya yang kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda, Tirto ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan dekat Halmahera pada tahun 1914. Tirto Adi Suryo dianggap sebagai pelopor jurnalisme modern di Indonesia. Gaya penulisannya yang tajam dan inovatif bikin dia jadi inspirasi bagi banyak jurnalis setelahnya. Dia berani menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak rakyat, mendorong generasi jurnalis berikutnya untuk ikut melanjutkan perjuangan ini. Dengan semangatnya, Tirto menunjukkan betapa pentingnya peran jurnalis dalam membela masyarakat. Anyway, salah satu produk jurnalistik saat itu adalah kartun dan komik. Pelopor jurnalisme komik di Indonesia adalah Harian Rakyat. Koran yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI ini menerbitkan komik pertama yang berbasis reportase pada tahun 1965. Komik berjudul Indramayu Tak Terlupakan menggambarkan konflik lahan antara petani dan jawatan kehutanan, dan jadi awal mula jurnalisme komik di Indonesia. Komik dalam Harian Rakyat disajikan dalam format 3 panel dengan narasi di bawahnya, membuatnya mudah dipahami pembaca dan menunjukkan bagaimana jurnalisme dapat dikemas dalam bentuk visual yang menarik.
Kala itu, komik sering mengangkat tema nasionalisme dan pahlawan sejalan dengan konteks politik dan sosial. Dulu, unsur komik dan kartun juga mengadaptasi cerita rakyat dan mitologi lokal yang membantu melestarikan budaya. Karakter ikonik seperti Gundala Putra Petir, si buta dari Gua Hantu, dan Sri Asih mulai muncul. Di tahun 1970 dulu, kartun media cetak berfungsi sebagai sarana kritik sosial dan politik. Seniman kartun seperti Benny Rahmadi dan Ganesh TH menggunakan karya mereka untuk mengomentari isu-isu yang relevan pada masa itu, seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan kebijakan pemerintah. Kartun menjadi alat untuk menyampaikan pesan-pesan kritis dengan cara yang humoris namun tajam. Gaya visual kartun dan komik di tahun 1970 dipengaruhi oleh berbagai aliran seni. Misalnya pop art dan komik barat. Seniman Indonesia mulai mengadopsi teknik-teknik baru dalam menggambar yang membuat karya mereka lebih menarik secara visual dan mudah dipahami masyarakat. Perjalanan jurnalistik melalui media kartun dan komik menunjukkan seni visual tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga alat yang ampuh untuk menyampaikan kritik sosial, merefleksikan kondisi masyarakat, dan mengangkat nilai-nilai budaya. Dari harian rakyat yang menjadi pelopor hingga karya-karya seniman kontemporer, komik telah bertransformasi menjadi cermin bagi masyarakat yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai isu dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Oleh karena itu, jurnalistik komik berperan penting dalam menciptakan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Jurnalis punya peranan penting di perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia. Selain informasi, produk jurnalistik juga ikut ambil andil dalam kontrol sosial.